Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajdatus sa'adah Zumala'il a'izzah Kubailal bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghaya wa madhan bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, pada kesempatan kuliah subuh pagi ini saya akan melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan di bulan Ramadan tahun lalu. Tesi kelingan boten Bapak Ibu? Alhamdulillah menawi tesi kelingan. Tahun lalu saya sudah menyampaikan kesabaran, kesulitan, ujian yang dilalui oleh para nabi dan rasul, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pagi ini saya akan menyampaikan kisah perjalanan dakwah dari nabi berikutnya, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, nama Lut cukup viral di berbagai kitab suci. Di dalam Quran sendiri disebutkan sebanyak 27 kali. Memang kalah dengan Nabi Ibrahim 69 kali, Nabi Ismail 12 kali, Nabi Ishak 17 kali, Nabi Yakub 16 kali. Nah, Lut 27 kali. Nama aslinya adalah Lot dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab Lut ya. Tidak lain adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, cuma tinggalnya saja berbeda. Nabi Ibrahim 40 tahun tinggal di hutan ya, sebelum menghadapi raja yang sangat lalim, yaitu Raja Namrud. Sementara Lut tinggal di istana, hidup dengan pimpinan negara ketika itu, yang di dalam hadis disebutkan rajanya seperti singa, para menterinya seperti serigala, pendekat hukumnya seperti anjing, dan rakyatnya seperti kambing. Di istana itulah pejabat-pejabat negara banyak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga penyimpangan-penyimpangan seksual. Itu yang dilihat Nabi Lut keseharian seperti itu. Maka ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan keponakannya, sehingga diajaklah Lut ikut hijrah ke Palestina, ikut dengan pamannya yaitu Nabi Ibrahim. Dan selama di Palestina diberikan berbagai macam pelajaran agama, akhlak, pengetahuan, keterampilan, termasuk masuk Islamnya Lut yang awalnya beragama Majusi, menyembah api dan sejenisnya, diislamkan oleh Nabi Ibrahim, dan ketika 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi dengan tugas dan wilayah berbeda. Kalau Nabi Ibrahim bertugas di Palestina, Lut bertugas di negara Yordania. Jadi pada masa itu ada dua nabi yang wilayahnya berbeda, dan umatnya juga punya kewajiban yang berbeda. Umatnya Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban taat kepada Nabi Lut, umatnya Nabi Lut tidak punya kewajiban beribadah atau taat kepada ajarannya Nabi Ibrahim. Nah Bapak Ibu, tidak main-main. Nabi Lut ditugaskan berdakwah di negara Yordania yang umatnya memiliki perangai yang sangat buruk. Sampai-sampai Allah menuliskan di dalam Al-Quran umat yang paling terendah akhlaknya dengan kalimat mujrimun, dari kata rojim,
Kita pernah mendengar kalimat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Perangai yang terkutuk. Jadi kumpulannya sifat-sifat perbuatan jahat jadi satu, itu namanya terkutuk. Ya jahiliyah, ya dolim, penyamun, kelitih, perampok, begal, berlebihan, melampaui batas, kumpul jadi satu, namanya mujrimun. Dan ini yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut di negara Yordania. Awalnya cuma 2 orang, coba-coba, kok enak, tambah 4 orang. Tambah lagi terus, akhirnya sampai 5 negara melakukan perbuatan yang sama, bahkan terang-terangan. Di Yordania ada 100 kota, tapi yang melakukan perbuatan seperti ini, mujrimun, ada 5 kota, yang tadinya hanya 2 orang menjadi 5 kota. Sehingga Allah memberikan kabar akan menghancurkan kaumnya Yordania yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mujrimun. Pusatnya di kota Sodom, bahasa Iraknya Sadum, ya. Bahasa Ibraninya Sodom. Maka kita akan mendengar kata sodomi, penyimpangan seksual yang disebut sodomi. Pusatnya dilakukan di kota Sodom ini, ya. Laki-laki senang sama laki-laki, padahal udah punya istri. Sampai Allah mengatakan, kenapa engkau mendatangi para lelaki padahal sudah punya istri, ya. Ini yang terjadi di kota Sodom. Satu kota melakukan perbuatan yang sama. Di kota lain, kota Gomorrah, itu wanita menyenangi wanita padahal sudah punya suami. Kota Gomorrah. Kota yang ketiga tidak disebut namanya, laki-laki senang sama laki tapi belum berkeluarga, jadi masih sama-sama jomblo. Nah, kota yang keempat juga begitu, wanita suka sama wanita tapi sama-sama jomblo, belum punya suami. Dan kota yang kelima, anak suka sama bapaknya, ibu sama anaknya, melakukan perkawinan hubungan seksual. Ini kota yang 5 kota melakukan perbuatan penyimpangan seksual. Awalnya coba-coba. Kalau kita lihat strategis kotanya Bapak Ibu, itu bisa diibaratkan seperti Malioboro, ya. Kemudian belok ke barat ada kampung namanya Pasar Kembang. Itu kita bayangannya seperti itu, kota Sodom itu. Ada pintu gerbangnya, hanya 1 pintu. Maka siapapun yang masuk kota Sodom pasti melewati gapura itu. Dan perilaku penduduk Sodom ketika itu Bapak Ibu, selalu duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di gang. Siapapun yang lewat, walaupun sudah kenal, mesti dibedo, pakai bersiul, sweet-sweet, ya. Begitu yang wanita manggil-manggil, Mbak Yanti, nanti kalau nggak jawab, Mbak Yanti budek, gitu. Sepertinya di tempat kita juga ada seperti itu loh. Nah, perilaku ini sudah ada sejak dari dulu, sejak zamannya umatnya Nabi Lut ini. Dan kalau ada penduduk asing yang masuk ke kota Sodom, pasti melalui gapura itu. Kalau yang masuk gapura itu penduduk asingnya laki-laki, ini orang-orang yang sudah di gang duduk-duduk, itu masing-masing sudah membawa piring. Tiap piring berisi 10 kerikil dan nanti dilemparkan kepada orang yang masuk gapura bagi pendatang baru. Kalau yang laki-laki kemudian kena, yang kena itu menjadi jatahnya orang melempar. Jadi diganyang itu, dinikmati, tidak dihabiskan tapi dinikmati. Jadi layaknya perbuatan penyimpangan seksual. Kalau yang lewat gapura itu perempuan, wanita, dia juga dilempari. Kalau selamat ya pergi, kalau tidak ya mati. Tapi kalau yang laki-laki diganyang nggak bisa-bisa, dinikmati, ya, penyimpangan seksual seperti itu. Mereka juga sering melakukan pertemuan-pertemuan seperti kita lah, mengadakan rapat-rapat di balai RW, balai RT, di kampung-kampung. Mereka juga seperti itu. Tapi rapatnya mereka diawali dengan perbuatan yang tercela. Jangan kaget Bapak Ibu, orang-orang Sodom ketika itu kalau mengadakan pertemuan diawali dengan saling kentut-kentutan. Jadi tidak diampet, malah diledakkan itu loh. Nah, sepertinya tempat kita mungkin ada ini ya. Nah, barangkali belum tahu, kami sampaikan, Nabi sangat melarang kita melakukan seperti itu. Memang harus dikeluarkan karena kalau tidak penyakit, tapi jangan diledakkan. Nah, di zaman Nabi Lut sudah seperti itu. Nanti ketika diledakkan, yang lain tertawa, meledakkan lagi, akhirnya saling ketut-ketutan itu.
Itu 1 jam pertama. Nah, jam berikutnya mulai melakukan perbuatan seksual, penyimpangan sesama jenis, dan itu di hadapan banyak orang, sama-sama saling melihat. Kalau yang sekarang kan sembunyi-sembunyi di hotel apa ngamar, di zaman Nabi Lut itu terang-terangan. Itu buruknya seperti itu. Ya judi, ya begal seperti itu, melakukan perbuatan seperti itu. Maka Allah memberikan kabar akan hancurkan kaumnya Lut yang berada di Yordania, khususnya yang 5 kota. Maka mulailah Allah mengirimkan malaikat 3 orang Bapak Ibu, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil ya. Kalau di dalam kitab Bible ditambah 1 malaikat lagi, namanya malaikat Rofail ya. Tapi saya pegang yang 3 saja, karena malaikat Rofail setelah saya lacak ternyata tidak ada. Adanya Azazil, yaitu penghulunya malaikat ya. Atau iblis tapi bernama Azazil, menjadi penghulunya malaikat, namanya malaikat Rofail. Di Bible malah ada ya. Sambil yang 3 saja. 3 malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menyisir sepanjang kota 5 kota ini. Masih adakah orang yang beriman? Kata malaikat kepada Allah, tidak satupun rumah yang aku jumpai kecuali rumahnya Nabi Lut yang beragama Islam. Ayatnya tidak menggunakan iman tapi Islam. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarganya Lut Islam semua, tapi ada yang tidak beriman. Siapa? Istrinya. Ternyata tidak beriman dan berkhianat, memberikan kabar kepada para tetangga kalau ada tamu 3 orang lelaki yang ganteng-ganteng menemui berkunjung ke rumah Lut. Jadi awalnya 3 malaikat ini keliling dulu, menyisir kota, mengamati tanpa sepengetahuan penduduk, terutama yang berada di Gapura Sadum tadi, karena malaikat ya kan tidak konangan. Tapi ketika bertemu dengan anaknya Nabi Lut, 2 orang putri semua, yang pertama namanya Rita, yang kedua namanya Dakwara. Malaikat ini bertanya, di mana rumahnya Lut? Maka dengan di antara 2 putri ini berkunjung ke rumah Nabi Lut untuk memberikan kabar kalau Allah akan segera menghancurkan kota Yordania. Nah, ketika dua putrinya ini berbincang-bincang dengan malaikat, istrinya mengetahui, melihat ada 3 orang ganteng-ganteng, maka segera memberikan kabar kepada para tetangga supaya bisa berkunjung ke rumah untuk menikmati bersama-sama tamunya yang cakep-cakep ini. Maka kedatangan 3 orang lelaki ini membuat Lut takut, gemetaran. Bukan takut kepada malaikatnya, tapi takut kalau tamunya diganjang oleh penduduknya yang memiliki sifat kurang ajar itu. Ternyata betul, baru sampai masuk di rumahnya Lut, penduduk kampung pada berdatangan, sampai mendobrak-dobrak pintunya, menggedor-gedor dan berteriak-teriak dengan syahwat yang sangat tinggi, dengan berjalan sangat membabi buta, ngos-ngosan, bernafsu sekali ingin menikmati tamunya, sampai sebegitu takutnya Nabi Lut ya. Tapi kata malaikat, jangan khawatir ya Lut, kami bertiga adalah malaikat dan pasti akan menolongnya. Ternyata betul, begitu warga mendobrak pintu rumahnya, malaikat Jibril hanya dengan 1 sayap saja. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Cukup dengan 1 sayap saja, tamu-tamu yang berhasil masuk ke rumahnya Lut ditampar, maka semuanya menjadi buta. Ada yang benar-benar hilang matanya, jadi tinggal telinga, hidung. Ada juga yang ada matanya tapi tidak bisa melihat. Jadi ada 2 macam buta. Sudah seperti itu saja, tamunya tidak kapok, mengancam Nabi Lut, ya Lut, malam ini kamu berhasil, tapi besok kami akan datang 5 kota, semuanya menggempur rumahmu. Ini ancamannya. Jadi Lut tambah ketakutan lagi. Tapi malaikat membuat redanya, ya Lut, jangan khawatir, azab akan segera datang. Kata Lut, kenapa tidak disegerakan saja? Aku sudah tidak kuat. Kata malaikat, sabar Lut, bukankah sebentar lagi fajar akan datang? Jadi musibah akan Allah datangkan ketika fajar, sebentar lagi fajar.
Maka sabar Lut, ya. Maka ketika fajar tiba, malaikat memerintahkan kepada Nabi Lut untuk lewat pintu belakang, karena tamunya akan mendobrak 5 kota ini dari pintu depan. Nah, maka mulailah mengungsi Nabi Lut bersama 2 putrinya. Istrinya tidak mau ikut, ya. Tidak mau ikut, jadi malah berkhianat, ya. Tidak taat pada suaminya, malah berkhianat. Maka mulailah prosesi, Allah menurunkan azab yang sangat pedih, dan azabnya luar biasa. Apa azabnya Bapak Ibu? Azabnya dalam satu riwayat digambarkan, malaikat Jibril cukup dengan 1 sayap saja ini mencukil tanah. Jadi tanah 5 kota dicukil ini, dicukil, ya. Kemudian diterbangkan setinggi langit pertama. Jadi kalau saya beri gambaran untuk memudahkan saja, seperti baki yang berisi 5 mangkok bakso, ada baksonya, ya. Jadi ini 5 kota dalam satu baki diangkat oleh malaikat Jibril setinggi langit pertama. Sampai di langit pertama, dibalik bakinya. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau bakinya dibalik? Tentu baksonya dawu tahtibu dalam ketinggian langit pertama. Dan mereka tidak mati. Jadi memang sengaja biar sakit. Kalau mati penak itu. Begitu penduduk 5 kota jatuh ke bumi, ini belum selesai azabnya. Allah timpakan batu-batu panas, batu membara yang berasal dari neraka. Dan batu ini ada namanya. Maka tidak ada yang bisa menghindar. Jadi seperti rudal, peluru kendali. Itu mungkin inspirasinya dari batu ini. Jadi mengejar orangnya, termasuk orang-orang yang berbuat maksiat yang dari 5 kota ini sedang bepergian keluar kota, ya tetap kena, ngincer batunya itu. Jadi nggak bisa menghindar itu, semuanya kena itu. Itu azab yang Allah timpakan kepada mereka yang memiliki perangai yang sangat buruk, mujrimun seperti itu. Dan azab seperti ini disebut azabun mahjubun, azab yang tertutup. Apa artinya? Tidak ada hidayah lagi dari Allah. Dan azab ini beruntun, bertubi-tubi, terus menerus, tidak putus-putusnya sampai sekarang. Nabi saja pernah merasakan ketika singgah di daerah ini, daerah azab, ya, yang sekarang disebut dengan al-an al-mayitun al-bahrun, al-bahrun al-mayitun, laut mati. Itu tempat azabnya umatnya Nabi Lut itu. Nabi pernah singgah duduk-duduk di situ, terdengar suara jeritan-jeritan. Padahal kejadiannya sudah sangat lama. Itu azabun mahjubun namanya. Dan sampai sekarang Nabi mengatakan mereka masih mendapatkan azabnya. Bahkan sampai hari kiamat besok pun tetap mendapatkan azab. Ini azabun mahjubun, azab yang bertubi-tubi, tidak akan pernah putus sampai sekarang. Maka Nabi melarang kepada kita mengunjungi tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, termasuk laut mati, ya, yang sekarang justru menjadi ikon pariwisata. Di sana malah pada foto-foto selfie, pada berenang, karena tidak akan tenggelam. Kadar garamnya terlalu tinggi, jadi siapapun yang berenang tidak akan tenggelam, ngambang itu. Airnya asin sekali, ya. Laut mati ini. Nah, itu azab yang Allah timpakan kepada umatnya Nabi Lut yang memiliki perangai mujrimun. Ini peringatan buat kita, walaupun kita berada di negara yang kita cintai, misalnya ada tempat-tempat yang dilaknat, maka kata Nabi, hindari, tidak perlu dikunjungi, apalagi menjadi aset wisata, foto-foto selfie dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sebagai penutup, mestinya setelah 5 kota ini dihancurkan, kan sudah tidak ada lagi praktisi pelaku penyimpangan seksual. Tapi kenapa sekarang malah banyak? Sampai hari ini komunitasnya sudah mencapai 175 juta dari 17 negara. Proklamatornya adalah Belanda. Tahun 2007 sudah memproklamirkan negaranya melegalkan perkawinan sejenis. Kemudian Belgia tahun 2013, Afrika Utara, Irlandia, sampai Singapura. Padahal penduduknya sedikit, mereka menghalalkan perkawinan sejenis. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan penyimpangan seksual lain. Kita berdoa mudah-mudahan di negara kita tidak ada. Karena kalau ada, azabnya azabun mahjubun, azab yang tidak pernah terputus, bahkan sampai hari kiamat akan menikmati siksa dari Allah akibat perilaku penyimpangan seksual. Na'udzubillah min dzalik.
Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau terlalu lama. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.